Selamat pagi, salam istimewa untuk para pembelajar. Di video tutorial ini kita akan mengolah objek. Nah, untuk mengolah objek kita bisa menggunakan Direct Selection Tool. Sebelah kanannya Selection Tool atau dengan shortcut A. Kalau Selection Tool V, kalau Direct Selection Tool A. V dan A. Oke, kalau sudah, kita pilih salah satu objek yang akan kita rubah bentuknya. Misalnya persegi. Nah, di dalam persegi ini ada beberapa. Kita zoom in terlebih dahulu. Alt, scroll ke depan. Nah, ini ada 4 titik. Ada 4 titik. Kemudian di sini juga ada lingkaran berwarna putih, di tengahnya ada titik seperti itu. Ini gunanya kalau sudah ke Direct Selection Tool, kita bisa mengolah titik-titik tersebut. Misalnya untuk yang ujung sini ya, dipilih, diklik ya, sampai berubah. Saya ulangi, ujungnya klik, kemudian drag, klik and drag. Nah, ini untuk merubah titiknya, bentuknya seperti ini. Nah, misalnya kita ingin merubah titik ya, titiknya atau apa ini, anchor. Nah, titiknya kita klik and drag juga. Nah, ini apabila tanpa menahan tombol shift, dia akan bergerak kemana-mana. Nah, apabila kita ingin mengaktifkan smart guide-nya ya, kita cukup menahan tombol shift. Dia sudah bergeser sesuai dengan sudut 90 dan 45 derajat. Jadi lurus, kemudian menyamping. Nah, ini lurus ya, seperti itu. Kemudian apabila kita ingin merubah arahnya, ini kita rubah handle-nya. Jadi ada anchor point dan handle. Jadi kalau kita merubah handle-nya, dia akan berubah arah lengkungannya. Misalnya yang ini tidak ada handle-nya. Yang ini anchor point, kemudian ini handle. Nah, sekarang kita coba yang lain. Misalnya segi 5. Segi 5 memiliki 5 titik. Kita ingin merubah titik yang paling atas, klik and drag ke sini, bawah. Kemudian 2 titik yang bawah kita buat rounded atau melengkung. Jadi caranya menahan shift untuk menambah seleksi. Setelah itu 2 titik warna putih di dalam itu diseleksi, kemudian klik and drag. Segini cukup. Nah, kita akan membuat objek yang baru. Nah, apabila kita ingin merubah arah lengkungannya, ini kita rubah handle-nya. Misalnya ke dalam. Seperti ini. Kemudian satu lagi untuk objek ellipse. Kita gunakan Direct Selection Tool atau A. Nah, untuk ellipse ini ada 2 handle ya. Jadi satu anchor point dan 2 handle. Jadi kita bisa mengubah kedua handle tersebut sampai berubah bentuk. Yang sini juga boleh, ini juga bisa. Seperti ini. Kemudian di dalam pengolahan objek itu juga kita bisa mengganti warna. Yang mengganti warna itu ada 2 cara. Bisa di control panel ataupun di toolbar. Misalnya kita rubah warna lingkaran terlebih dahulu. Zoom in, kita rubah fill-nya di sini, misalnya jadi warna biru. Nah, di sini disediakan berbagai macam warna. Ya.
ataupun juga bisa dirubah di sini. Nah, klik fill, kemudian kita double klik, kemudian muncul jendela color picker. Nah, sekarang kita rubah warnanya, tinggal pilih, kemudian oke. Warna sudah otomatis berganti. Kemudian ada warna garis luar atau outline. Outline itu di sebelahnya. Ini ada garis terluar. Misalnya warnanya hijau. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada outline-nya atau garis terluarnya berwarna hijau. Pun juga bisa dirubah di toolbar. Sini ya. Diklik terlebih dahulu atau langsung di double klik. Misalnya kita ganti jadi biru. Kemudian oke. Mohon maaf, ini kenapa tidak berubah? Karena objek belum kita seleksi. Jadi objek harus kita seleksi terlebih dahulu, baru kita rubah warnanya. Warna biru, oke. Setelah itu bisa warna sudah terganti. Kemudian yang berikutnya di sini ada stroke weight. Stroke weight itu untuk mempertebal outline. Kalau ditambah, dia otomatis menebal. Misalnya 10. Ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada stroke. Ya, apabila stroke panel ini kita pilih, di sini muncul beberapa pengaturan. Kalau misalnya kita rubah, ini enggak terlihat ya. Coba kita ke yang persegi panjang. Kita ke persegi panjang, kita ganti warnanya jadi hijau, outline-nya kita ganti jadi hitam biar terlihat ya. Hitam. Nah, ini. Kemudian weight-nya kita tambah jadi 10. Setelah itu kita ke panel stroke. Nah, di sini ada cap. Kita lihat. Nah, di sini belum terlihat jelas ya. Ini nanti di garis akan terlihat. Kita lanjut ke corner terlebih dahulu. Nah, ini lihat perubahannya. Dia jadi round join. Jadi bukan meter atau menyudut. Ini round join. Ini lihat perubahannya. Kemudian yang satunya bevel join. Bevel join itu jadi seolah-olah terpotong. Yang berikutnya ini ada line stroke. Ini line stroke to center. Jadi garisnya atau outline-nya itu di tengah-tengah. Ini kalau kita lihat, ini garisnya itu ada di tengah. Kemudian yang sebelah tengah itu ada stroke to inside. Jadi di dalam objek. Ini garis terluar. Kalau kita lihat perbedaannya, nah ini di tengah-tengah. Tapi kalau yang inside dia di dalam. Sedangkan outside dia di luar dari objeknya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada swipe fill and stroke. Nah, ini gunanya untuk mengganti warna. Misalnya warna outline jadi warna fill atau sebaliknya. Atau bisa kita menekan shortcutnya Shift X. Ini bisa mempercepat kita dalam mengolah objek. Saya rasa untuk tutorial ini cukup. Satu lagi, mohon maaf. Ini apabila kita ingin menghilangkan warna outline ataupun fill, kita bisa memilih warna yang non. Misalnya ini ya, misalnya warna hitam kita nonkan. Gitu. Atau juga bisa di sebelah toolbar ini ya. Kita klik dulu untuk mengaktifkan. Setelah itu kita pilih non seperti ini. Kemudian ditukar. Nah, ini jadi hanya outline. Saya rasa cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.